Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan, jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Kidung Cinta Arya Kamandanu adalah episode awal dari serial TV Tutur Tinular yang pernah ditayangkan di televisi nasional Indonesia. Dalam versi radionya, episode ini diberi judul Pelangi di Atas Kurawan. Sama seperti di sandiwara radionya, kisah diawali dengan penampilan kerajaan Singosari dengan rajanya Kertanegara yang meresmikan sebuah prasasti Camunda yang menandakan kebesaran wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Dalam titahnya, Prabu Kertanegara memerintahkan Arda Raja dan Sang Ramawijaya untuk mengatur upacara pemberian penghargaan kepada siapa saja yang telah membantu memperluas kekuasaan kerajaan Singasari. Aku tidak mau ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Jangan sampai ada yang alpa. Karena masalah ini akan digunakan oleh musuh-musuhku, semacam Ramapati, untuk merongrong kewibawaanku. Setelah mendapatkan titah dari Sang Prabu Kertanegara, akhirnya dia Sang Ramawijaya memanggil Prarana Raja untuk mengundang Empu Hanggareksa di Kurawan, sekaligus untuk memberitahu tentang penghargaannya atas bantuannya dalam pembuatan senjata untuk kerajaan Singosari. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Jarak Singosari ke desa Kurawan menempuh waktu 1 hari 1 malam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut nanti mereka pasti melewati hutan. Keesokan harinya berangkatlah Prarana Raja bersama rombongan. Sesampainya di sebuah hutan, mereka berhenti sejenak karena ada pohon rubuh yang ternyata pohon itu dirubuhkan oleh 2 orang perampok. Akhirnya pertarungan sengit tidak bisa dihindarkan. Kedua perampok tersebut dihajar habis-habisan oleh Prarana Raja dan rombongannya. Saat mereka hampir tewas dibunuh, tiba-tiba muncul 2 orang pendekar, yaitu Empu Tongbajil dan Dewi Sambi, yang menolong 2 perampok tersebut. Meskipun akhirnya terjadi percecokan, akhirnya Dewi Sambi dan Empu Tongbajil meninggalkan pertarungan tersebut untuk melanjutkan urusan mereka. Kalian mau apakan mereka? Mereka akan kupotong tangannya karena berani merampok Satria Singasari. Kenapa tidak kalian tanyakan? Kenapa mereka jadi perampok? Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago macam kalian. Sementara itu, di sebuah candi di pinggir desa, yaitu Candi Walandit, tampak seorang pemuda yang bernama Arya Kamandanu yang sedang menunggu Narirate untuk bertemu dan saling bercerita. Kedua pasangan yang dimabuk asmara tersebut sebenarnya sama-sama suka, tetapi mereka masing-masing malu untuk mengungkapkan rasa mereka masing-masing. Pada saat mereka sedang bersengkrama, datanglah Dandi, anak kepala desa Manguntur, yang mengganggu kegiatan mereka berdua. Akhirnya Kamandanu bertarung dengan Dandi untuk membela Narirate yang telah dihina oleh Dandi. Kamandanu benar-benar jatuh cinta dengan Narirate, putri Ratpianuruh, seorang bekas kepala prajurit kerajaan Singasari. Namun hubungan asmara di antara mereka harus kandas karena ulah kakak kandung Kamandanu sendiri yang bernama Arya Dwi Pangga. Kepandaian dan kepiawaian Dwi Pangga dalam olah sastra membuat Narirate terlena dan mulai melupakan Kamandanu yang polos. Cinta segitiga itu akhirnya berujung pada peristiwa di Candi Walandit, di mana mereka berdua, yaitu Arya Dwi Pangga dan Narirate, yang sedang diburu oleh api glor asmara, saling memadu kasih hingga gadis kembang desa Manguntur itu hamil di luar nikah. Hal itu akhirnya membuat Arya Dwi Pangga menikahi Arya Kamandanu.
Kegagalan asmara itu justru membuat Arya Kamandanu lebih serius mendalami ilmu bela diri di bawah bimbingan saudara seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Berkat kesabaran sang paman dan bakat yang dimilikinya, Kamandanu akhirnya menjadi pendekar muda bulu tanding yang selalu menegakkan kebenaran dilandasi jiwa kesatria.